Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahmadanisa, NIM 20402010 dari Prodi Perbankan Syariah. Baik, sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akad asuransi syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah menurut Fatwa DSN MUI nomor 21 DSN MUI 10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Yang kedua yaitu dasar hukum asuransi syariah. Pada Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, Al-Baqarah ayat 117, dan Al-Hasyr ayat 18. Kemudian pada hadis, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhair telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ukhail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkannya bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anha mengabarkannya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ijtihad yang pertama yaitu ijma. Para sahabat telah melakukan ittifaq atau kesepakatan dalam hal akilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Adanya ijma atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan akilah ini. Akilah merupakan iuran darah yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki dari si pembunuh atau orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang. Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat ijma di kalangan para sahabat Nabi mengenai persoalan ini. Yang kedua yaitu qiyas. Dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa dengan datangnya Islam, sistem akilah diterima oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari akilah adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini. Jadi, jika dibandingkan permasalahan asuransi syariah yang ada pada saat ini, dapat dikiaskan dengan sistem akilah yang sudah diterima di masa Rasul. Yang ketiga, mekanisme atau tata cara melakukan akad asuransi syariah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa akad dalam asuransi syariah. Yang pertama adalah akad tabaruk. Asuransi syariah dijalankan berdasarkan 3 jenis akad, yakni akad sesama peserta untuk menanggung bersama risiko di antara peserta atas dasar tolong-menolong dan saling melindungi. Akad tabaruk ini dijalankan bukan untuk mencari laba, sehingga dilakukan atas dasar saling menolong dan saling melindungi. Yang kedua yaitu akad wakalah bil ujrah. Akad wakalah ini adalah akad peserta dengan perusahaan untuk pengelolaan risiko. Akad wakalah bil ujrah yang juga disebut akad tijarah ini memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabaruk dan atau dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujroh atau fee. Yang ketiga adalah akad mudharabah. Akad ini merupakan akad peserta dengan perusahaan untuk pengaturan bagi hasil investasi kumpulan dana tabaruk. Dalam hal ini, akad tidak boleh mengandung gharar, maisir, riba, serta hal-hal lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Skema dari asuransi syariah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, prinsip utama dari asuransi syariah adalah transaksi yang halal, sehingga dana yang dikembangkan juga melalui investasi yang halal. Prinsip dari asuransi syariah adalah menjamin tidak ada transaksi terlarang di dalamnya. Hal ini tercermin baik dengan cara saling tolong-menolong atau mengembangkan dana melalui investasi halal. Misalnya dalam premi asuransi sukarela berbasis ta'awun. Dalam
Dalam asuransi ta'awun, yang dikembangkan adalah kerjasama saling tolong-menolong antar sesama peserta asuransi. Konsekuensi dari hal ini, dana yang diberikan kepada peserta bersifat sukarela, sehingga peserta tidak bisa menarik kembali dana dalam bentuk uang di luar klaim yang ditentukan. Nilai yang disumbangkan bisa sama maupun juga berbeda sesuai kemampuan peserta. Dan ini kembali kepada kesepakatan. Dalam asuransi sukarela berbasis ta'awun, ada 3 pihak yang terlibat, yaitu peserta asuransi sebagai penyedia dana, lembaga asuransi sebagai pengelola dana para peserta, perusahaan atau unit bisnis halal sebagai pihak yang menerima investasi dari sebagian besar dana peserta. Keberadaan perusahaan yang menampung investasi sifatnya opsional. Melibatkan perusahaan ini tujuannya hanya untuk mengembangkan dana masyarakat di unit usaha yang halal. Yang terakhir adalah hal yang dilakukan ketika terjadi wan prestasi. Yang pertama yaitu perdamaian. Dalam perdamaian ini terdapat 2 pihak yang sebelumnya di antara mereka ada suatu persengketaan dan kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutannya. Hal ini dimaksudkan agar persengketaan di antara mereka atau pihak yang bersengketa dapat berakhir. Kedua yaitu dengan melakukan arbitrase. Arbitrase yang ada dalam Islam dikenal dengan istilah al-tahkim, merupakan bagian dari peradilan. Landasan hukum untuk memperbolehkan arbitrase baik yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah maupun Ijma bila ditelaah dengan seksama pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Jalan damai adalah cara yang paling utama menurut ajaran Islam. Yang ketiga melalui pengadilan agama atau al-qadlah. Al-qadlah secara harfiah berarti antara lain memutuskan untuk atau menetapkan. Menurut istilah fikih, kata ini berarti menetapkan hukum syar'u pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara perdata dari pidana dan pidana. Orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pada peradilan semacam ini dinamakan dengan qadli atau hakim. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai akad asuransi syariah mulai dari pengertian, dasar hukum, mekanisme, serta hal apa yang dilakukan ketika terjadi wan prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.